Action. Halo, selamat malam Kota Jombang. Assalamualaikum. Senang sekali ya pada malam hari ini Anda bisa kembali menjumpai Anda semuanya di Kicau Rakyat 53 Broadcast. Tentunya media yang selalu setia untuk menyuarakan suara-suara yang tidak tersuarakan. Gaya nih Nuno. Nah, buat teman-teman yang ikut bersuara tidak ada tidak ada batasan, tidak ada sortiran ya. Semuanya boleh ikut bersuara di sini. Silakan teman-teman yang mau ikutan nimbrung, ikutan diskusi, boleh langsung ikutan di kolom komen. Atau kalau kapan-kapan ingin ngobrol langsung juga boleh ya. Nah, kali ini kita tidak sendiri, sudah ada kawan kita, ada Aan Ansori. Ini yang sudah rambutnya ala-ala Naruto. Iki bojomu. Iya. Nah, boleh dibilang ini salah satu aktivis dari teman-teman Gus Durian, dari Ziyad ya, Jaringan Islam Anti Diskriminasi, dari Lingkar banyak organisasinya ya. Itu kan. Jadi udah cukup gitu. Jadi saya nggak perlu ngambil konsesi tambang dulu. biar diambil Muhammadiyah sama NU. Muhammad NU. Ya, biarkan itu ya, masalah pertambangan lebih panas di sana. Tapi kali ini kita akan ngobrol tentang tema kita hari ini yaitu janji politik pilkada. Nah, ngomong-ngomong pilkada kan sudah dekat nih An, kira-kira bulan November nanti ya. November nanti itu tahun ini ya. Tahun ini ya. Nah, ini sudah mulai terlihat ini gejolak asmara lagi, gejolak panasnya ya. Pilkada itu. Nah, kalau Aan sendiri melihat gimana sih hawa-hawa mendekati pilkada ini, baik dari sisi para politisinya yang akan mencalonkan dan juga dari publiknya sendiri, seberapa sih mereka antusias atau seberapa mereka menaruh harapan besar terhadap para calon pemimpin kita terutama di Kota Jombang? Pertanyaanmu wakil memang tak kelompokno. Tapi begini ya, yang pertama barangkali adalah secara formal itu belum ada karena kan KPU belum mengesahkan calon-calon kan ya. Tetapi omongan di luaran kalau basisnya adalah basis baliho, gitu kan. Sudah banyak. Iya, basisnya baliho itu kan aku kira ada beberapa nama ya. Yang kayaknya yang aku 90% yakin itu akan maju sebagai bupati. Bukan sebagai wakil bupati ya, sebagai bupati. Yang pertama tentu Warsubi, yang kedua langsung sebut nama ini. berbasis baliho ya. Warsubi, terus kemudian petahana, Bumun, terus kemudian ini yang di media itu tetap kencang ya itu kan, misalkan Warsubi, Munjida dan Sugiyat, aku kira meskipun mereka tidak pernah secara spesifik yang itu juga menurutku masyarakat pasti akan sudah melihat bagaimana kualitasnya itu. Nah, yang kedua mungkin adalah Warsubi. Warsubi ini menurutku aku sangat jarang mendengarkan apa yang ia tawarkan secara spesifik begitu kan. Mungkin kalau aku dari tim belum ada narasi. Belum ada narasi. Mungkin dia pinter bahwa orang Jombang untuk menggrab vote itu janji itu nanti gitu kan. Yang penting itu menurutku adalah komunikasi. Komunikasi itu dalam arti seperti yang disampaikan oleh dulu Gus Ipul, komunikasi itu komunikasi gitu kan ya. Dia datang, dia ngomong dan dia ngasih gitu kan. Jadi selama ini kan Warsubi belum mungkin sudah mulai mendekati tapi masih belum tapi kan publik belum pernah mendengar. Dia akan ngomong gini, entahlah siapa yang akan memberikan kebaikan kepadaku. Yang sepertinya beberapa calon, terutama calon yang tadi sudah aku sebut itu, sejak setahun 2 tahun terakhir ini sudah bergairah gitu ya, bergairah untuk menanamkan quote-unquote kebaikan gitu kan, melalui sembako dan lain sebagainya, dan it works.
ya it works gitu kan, di beberapa tempat gitu kan, oh ini pasti akan jadi dan lain sebagainya, begitu gitu. Jadi tapi kita akan melihatnya seperti apa, sebab masyarakat itu sudah paham politik ya. Paham politik itu begini, kan ada pameo ya, ada jargon di dalam politik itu kan. Misalkan berani berjanji, berani mengkhianati begitu kan. Jadi masyarakat itu, misalkan ada satu calon dia ngomong kita akan begini. Masyarakat itu sebenarnya sudah ngerti bahwa at some point itu mereka tidak akan melakukan itu gitu. Gitu. Jadi aku kira menjadi menarik, tapi yang menarik adalah misalkan janji politiknya Sugiat. Dia kan orang Jombang ya. Ngaku ini orang Jombang, orang Budo yang lama ia tidak ke Jombang sudah gitu. jauh keluar Dan ia punya semacam spirit dan juga mimpi di masa pensiunnya nanti dia akan mendarma baktikan seluruh kemampuan dan seluruh loyalitasnya itu untuk membangun Jombang. Tapi nggak tahu, dia masih belum mendapatkan rekom. Tapi dia memang secara spesifik bisa di Google di media betapa dia ingin menyelesaikan, gitu kan, menyelesaikan apa yang tidak diselesaikan oleh bupati-bupati yang kayak gitu kan. PR yang lama begitu kan. Ataukah menambah PR berikutnya? Nggak tahu kan. Tapi dia kan ngurusi Simpang 3 aja belum, kayaknya nggak selesai. Tapi menurutku ya itu tadi Nur, bahwa per hari ini janji-janji politik. Tapi unik ya, kalau kita lihat dari background ya, misalnya Bu Mun itu dari background dari salah satu lembaga muslimat yang kental dengan religi gitu ya. Kemudian Warsubi dari basic yang pebisnis gitu kan ya. Kemudian Pak Giat yang dia orang backgroundnya bin gitu ya. Intelijen. Itu kan background yang sangat variatif ya. Dari ketiga calon itu, keunikan tersendiri dari masing-masing itu. Kalau Aan dari sisi aktivis melihatnya seperti apa? Dari backgroundnya sendiri, siapa yang paling kira-kira lebih meyakinkan, ataukah nggak akan meyakinkan atau berpengaruh terhadap para voter atau para pemilih, ataukah background itu tidak akan berpengaruh ke depannya? Tentu ada pengaruhnya background itu ya Nur ya. Tentu ada pengaruhnya. Seperti yang aku singgung tadi, bahwa tipologi pemilih itu ada 3 yang tadi aku sampaikan. Itu sangat dipengaruhi oleh misalkan keterkaitan voters, pemilih itu dengan ideologi kepartaiannya itu. Ya. Yang kedua misalkan adalah soal sejauh mana para kandidat ini kemudian meyakinkan bahwa akulah yang paling baik yang dari sekian banyak itu. Dan yang nomor 3 adalah soal logistik dan lain sebagainya. Bagiku ini yang menurutku menarik, sebab di politik elektoral di Indonesia itu kan orang yang awalnya bukan siapa-siapa Nur, gitu kan. Kalau dia mau membranding dirinya, ya dia pasti akan menjadi siapa-siapa. Ini beda misalkan keterpilihan Ahmad Dhani atau Komeng kemarin itu kan. Itu kan mereka sudah punya modalitas kan. Sudah punya popularitas yang menjadi modal dari itu, sehingga pemilu kemarin merupakan alat legitimasi untuk memastikan bahwa memang aku ini populer seperti itu. Tapi di beberapa titik memang popularitas orang-orang yang ada di sekitar ini memang memang pelan-pelan, dan juga mereka juga punya tabungan kan. Misalkan Bu Mun, bagaimanapun juga naiknya dia dengan Rambah dulu itu kan dianggap oleh sebagian kalangan sebagai representasi dari hijau dan abang, kekuatan merah dan kekuatan hijau jadi satu begitu kan. Di satu sisi kemudian lawan politiknya pada waktu itu Zubaidi sama Nyono gitu kan, itu juga hijau dan hijau, kemudian hijau dan kuning ya? Hijau dan kuning lah, tapi kan Nyono itu kan bukan orang merah kan, dalam konteks Jombang kayak gitu kan. Sehingga menurutku
setiap orang itu menawarkan ini. Yang paling penting bagiku adalah soal sejauh mana konsistensi dan sejauh mana publik itu tergaransi bahwa nanti siapapun yang terpilih itu akan benar-benar bisa cepat dan bisa membawa perubahan lebih baik lah. Iya. Jadi kalau aku misalkan sebelum kamu melontariku dengan banyak pertanyaan, ikan yang baru begitu biasanya lebih gesit, Nur. Gitu kan. Jadi kalau aku melihat ya giat ini lebih giat karena dia kan sesuai namanya. Iya. Itu sih promonya. Karena kan dia kan anak yang hilang kan. Iya kan, anak yang hilang, dia tidak terlalu terkontaminasi dengan jauh dari situasi politik yang ada dia kan baru aja kembali ke sini sehingga kalau Jombang ini dianggap sebagai akuarium gitu kan, Bumun dan Mas Ramba dan juga Bumun, Mas Ramba dan Mas Rupi itu dia pemain lama gitu kan, ikan lama. Sudah lama di akuarium. Iya, sehingga apa? Ya kan kalau lihat aja misalkan ikan baru ya masukin ke akuarium, dia kan pasti akan lebih gesit ya. Ketimbang ikan yang lama yang gelenu. Tapi kalau dikasih asupan yang bagus mungkin juga ini juga. Kalau airnya diganti beda. Ada sirkulasinya. Ya, jadi kalau misalkan dikasih obat kuat atau apa untuk ini tapi nah, kalau ini kembali ke temaan, kalau kita ngomong janji politik, sebenarnya seberapa penting sih janji politik itu saat ini? Kalau kita lihat sebenarnya masyarakat tahu lah, janji itu pasti nanti sebagian besar akan diingkari, tapi ya sangat penting, Nur. Masih sangat penting ya. Meskipun kamu tahu bahwa misalkan kamu calon ya, aku nggak akan janji dan lain sebagainya, tetapi by law itu memang kamu harus berjanji. Meskipun di dalam hatimu kamu ngomong, ya nanti aku hianati sendiri. Janji itu memang secara formal itu memang wajib kan tidak mungkin kalau kamu daftar ke KPU kan program-programnya kan dia disubmit, visi misinya ya, visi misinya disubmit dan lain sebagainya, dan bisa jadi masyarakat akan melihat sekedar kertas saja. Tapi bagi kita yang para aktivis dan orang-orang yang misalkan secara literasi lebih melek begitu, kita bisa akan lihat gitu kan, ini akan Jombang selama 5 tahun akan dibawa ke sini atau seperti apa dan sebagainya. Makanya sampai ada teman-teman yang bikin kontrak politik ya. Iya, dulu kan kita kontrak politik, waktu dulu zaman kontrak politik kayaknya ini alat tuh. Iya, waktu diundang dulu ya Sen ya. Itu kan nggak tahu itu tanda tangan itu Mas Yanto lalu siapa itu Sekda itu siapa gitu kan. Tapi itu tadi ya, kita mesti harus sadar bahwa realitas politik itu kan ya sangat ini ya. Lalu mereka nggak ngelakuin apa-apa kan santai saja. Misalkan kamu ya janjinya 10 tapi nggak kamu lakukan, kan tidak ada proses cross check and balance terkait itu. Artinya apa? Apa mau diseret ke sidang perdata? Nggak mungkin. Aku belum pernah dengar ada bupati yang dituntut oleh warganya karena dia atau mau dilengsarkan, nggak mungkin. Apa yang bisa dilakukan sebagai voter seandainya mereka berjanji kemudian mengingkari? Apakah kita ya udahlah, memang mereka yang punya kuasa? Ya maka yang aku bayangkan adalah masyarakat itu juga harus memastikan para calon, para wakil mereka di legislatif itu juga bekerja dengan baik begitu kan. Tetapi kan ya situasi politik dan situasi sosiologis masyarakat itu kan merasa tidak terwakili gitu kan. Merasa tidak terwakili atau merasa harusnya kan secara hukum itu dapil 1 ya misalkan itu kan orang ke situ. Tapi kan karena masyarakat ini sudah merasa ya sudah politik elektoral itu setelah nyoblos dan selesai tidak ada kaitannya gitu. Ya akhirnya ya politisi di dapil-dapil itu juga bekerja sesuai dengan kepentingan politiknya ya, ini apa kata partainya bukan apa kata konstituennya. Jadi seharusnya yang mengontrol janji-janji itu para masyarakat melalui wakilnya, masyarakat melalui wakilnya itu. Faktanya kalau di Jombang itu terjadi atau enggak?
Ada nggak apa kontrol ya? itu? Mereka tentu ngawasi ya, karena memang wajib ngawasi itu. Tapi Tugasnya. kualitas ngawasinya itu kan ya bisa. Bisa misalkan begini, untuk melihat kesungguhan mereka bekerja, misalkan apakah anggota dewan ini DPR itu pernah menggunakan hak interpelasi, hak budget, kemudian hak interpelasi, kemudian kalau hak interpelasi itu kan dia ngusut kok, gitu kan, ngusut satu persoalan dan lain sebagainya. Artinya Serius DPR bekerja, serius bekerja, gitu kan. Misalkan ini kan banyak ya kasus-kasus misalkan kasus yang sekarang mangkrak, misalkan Simpang 3, lalu Pasar mana itu, Tembelang. Iya, terus kemudian rumah sakit puskesmas itu yang di Mojo Agung itu sempat ini, lalu PPDB yang rumit gak karu-karuan. Itu kan anggota dewan cuma ngomong di media gitu aja, ini salah terus dipanggil. Itu kan ya ngawasi, tapi kan nggak cukup serius. Kalau serius ya bentuk pansus. Gitu. Tapi kan adem ayem. Jadi aku melihatnya ya anggota dewan di Jombang ini Belum maksimal ya kinerjanya. Ya terlalu dekat, terlalu takut dengan eksekutif gitu loh. Terlalu gampang untuk dipersuasi begitu, sehingga nggak terlalu garang begitu. Nah, kalau dari teman-teman aktivis atau teman-teman dari organisasi yang selama ini mungkin termasuk Aan dan teman-teman dari BCC, teman-teman dari mana saya lagi ya, dan lain-lain lah ya. Sejauh ini kalau ada nggak misalnya edukasi yang diberikan secara khusus kepada para para konstituen lagi, para dampingannya misalnya, supaya mereka tahu nih pemimpin seperti apa sih yang harus dipilih. Ya janji pasti ada, tapi ada nggak edukasi kritis yang bisa diberikan atau yang diberikan supaya mereka nggak paling nggak itu milih yang terbaik ya di antara yang terjelek gitu, gimana? Kalau setauku ya, mendekati perhelatan itu diskusi mengenai itu di antara para LSM itu pasti ada. Saya kemarin ketemu dengan beberapa kawan LSM gitu kan. Ya minimal itu ada pembicaraan terkait dengan mengundang para calon untuk bicara apa mimpinya, apa visinya di hadapan konstituen, artinya dampingan dari kelompok dampingan itu kayak gitu. Dan menurutku baru sebatas itu. Lebih kepada mempertemukan begitu kan. Pendidikan kritis literasi terkait ini ada juga yang agak pedes gitu ya. Agak pedes itu artinya nadanya itu nada yang kritis dan negatif, itu misalkan dengan melihat quote unquote kelemahan track recordnya misalkan kayak gitu. Nah ini yang menurutku belum, sebab biasanya kawan-kawan itu menghindari hal yang seperti itu. Jadi misalkan aku itu kan kampanye gitu kan, aku nggak mengkampanyekan siapapun, tapi aku mengkampanyekan, ini loh kandidat nomor 1 ini, pasangan ini, dulu itu kekurangannya ini, nggak ngomong personal loh ya, nggak ngomong personal, kinerja, ini semuanya, ini kandidat nomor 3 ini gitu. Harusnya itu juga yang awasi politisi busuk. Dulu kan ada ini kan. Iya. Paling nggak bisa membalance ya. Iya, awasi. Citra baik yang disampaikan oleh janji-janji politik itu juga ada penyimbangan. Iya. Ada kelemahan-kelemahannya. Betul. Itu kan juga pernah dilakukan di tingkat nasional oleh teman-teman awasi, misalkan jangan pilih politisi misalkan pro tambang, jangan pilih politisi yang koruptor, jangan pilih politisi yang pelaku KDRT, kayak gitu-gitu ya. Kayak gitu-gitu. Jadi menurutku ini jadi menarik, atau jangan pilih politisi yang berpoligami dan lain sebagainya. Nah, itu berjalan ya in national level kayak gitu. Tapi di sini barangkali perlu keberanian gitu, terutama dari para LSM-nya. Karena apa? Karena begitu kita mencoba untuk bersikap kritis pada 1 atau 2 calon, maka kemudian ia akan dianggap partisan kayak gitu kan. Dianggap partisan, misalkan aku belajeti petahana gitu kan, lalu aku lupa nggak belajeti kandidat yang lain, aku dianggap kamu udah dapat berapa dan udah terima berapa dari kandidat ini. Nah, aku kira memang teman-teman di LSM juga perlu untuk meningkatkan kualitas
quote unquote pendampingan politik ya, peningkatan literasi itu sendiri. Filter terhadap track recordnya juga harus lebih tajam lagi ya. Iya, semuanya. Setajam filter HP. Secanggih itu. Secanggih gitu kan, bagaimana ya. Tapi mereka sudah bikin filter loh. Gitu kan. Ya para calon-calon itu kan tampangnya kan tampang yang katakanlah biasa-biasa saja, tapi kan ia berdaki, kemudian ia filter sehingga tampilan ke publik itu wajahnya menjadi sangat smooth. Iya kan, filternya nggak karu-karuan ini. Nah, kalau yang mungkin 2 pertanyaan terakhir yang menjadi An sendiri sebagai salah satu voters nanti ya, kira-kira sosok pemimpin yang kamu harapkan untuk menghadapi pilkada ke depan itu seperti apa sih? Mungkin 1-2 sosok yang bukan personal tapi kinerja yang seperti apa atau sosok yang idealisnya seperti apa? Nggak tahu nih apakah artinya masih blank. Aku juga tidak terlalu para nama-nama yang muncul ini juga kayaknya tidak terlalu meet dengan ekspektasiku ya. Tidak terlalu meyakinkan. Iya, artinya aku juga bisa membayangkan bahwa kalau ini terpilih ini mana? Ini terpilih. Kalau yang ini akhirnya susah. Tapi minimal aku membayangkan itu ya politik yang terpilih nanti itu misalkan kayak Teguh ini ya. Teguh ini PJ Bupati yang baru ini kan. Pak Naruto, Teguh apa ada Naruto atau siapa? Nugroho atau apa? Dia langsung kan tadi itu kan dia ngomong ini mall pelayanan publik yang awalnya itu di depannya stadion itu dipindah representatif, ya mindah ke mana ke Simpang 3, gitu kan. Dia padahal kita tahu Simpang 3 lagi hot-hotnya, tapi dia langsung ke sini aja dan lain sebagainya. Mungkin karena dia bekerja tanpa beban ya, artinya kan sehingga ketika dia mau melakukan apapun inilah, padahal ketika dia jadi bupati dia konstituennya kan ada bebannya, tapi minimal ya yang aku dambakan misalkan ya langsung dieksekusi begitu kan, langsung dieksekusi sehingga jadi langsung tahu nih substansi persoalan di Jombang apa dan langsung tindakan. Iya, misalkan yang selalu diputer-puter itu kan stunting ya Nur. Iya. Stunting itu kan gini ya, misalkan aku ngomong elek ini dianggap elek-eleknya pemuncita apa enggak, tapi kan dulu kasus di stunting ketika masih dipegang oleh bupati yang lama gitu kan, itu kan anggarannya 6 miliar tuh. 6 miliar itu kan seneng aku. Tapi ternyata itu khusus untuk banyak honor dan rapat dan pendamping. Nggak fokus gitu kan. Lalu kemudian juga PJ yang kemarin itu juga kabarnya stunting juga oke, tapi agak dikoreksi sama PJ yang sekarang ini. 10 capaian itu masuk stunting itu artinya apa? Kita ini pas tuh ini loh ya, aku urip di Jombang kan hampir 50 tahun ya, aku tuh sudah capek untuk melihat orang yang ketika dia belum punya kekuasaan, dia ngomongnya itu muruh kan. Oh gini, tapi giliran dia sudah berada di posisi itu. Dia kayak orang bingung gitu loh. Mungkin ada banyak orang bingung. Satu-satunya yang dia tidak bingung itu adalah bagaimana menata ini untuk kekuasaannya dirinya sendiri itu kan. Anak-anaknya diundang, ini dan lain sebagainya. Gitu. Jadi aku bilang apa gitu loh maksudku. Jadi kita butuh sosok yang berani gitu kan, sosok yang tidak terlalu peduli dengan citranya. Pokoknya yang penting adalah dia mengeksekusi itu dan tidak terlalu tersangkut paut dengan masa lalu kayak gitu. Jangan aksi dikit-dikit ngejak media biar iya. Soalnya gini, aku juga mikir misalnya kalau orang itu sudah terlalu banyak keluar duit untuk jabatan yang ia nikmati itu kan, maka jangan salahkan publik yang mengatakan bahwa menit pertama kamu dilantik itu yang kamu pikirkan adalah bagaimana mencari kembalian. Iya, perolehan itu kayak gitu kan. Gitu kan. Sebab ya orang itu kan driven by motivation kan. Kayak gitu. Sehingga ya serba salah juga, tapi life must go on. Begitu. Rumit lah.
Kalau pesan kepada calon-calon nih apa nih? Yang terakhir nih, barangkali melihat kita nggak usah menyebut siapapun ya. Hidup itu butuh kopi ya, kopi itu pahit ya. Kadang-kadang dalam mengambil keputusan itu kita memang harus berhadapan dengan kepahitan-kepahitan itu. Jangan semuanya dimanisi. Semuanya dimanisi itu artinya people play apa namanya? Dia enggak enak hati kalau mau mengambil keputusan dengan kelompok ini, akhirnya yang dikorbankan adalah misalkan masyarakat dan lain sebagainya. Jadi balik ke filosofi kopi itu, jadi ya pada para calon aku kira juga kejujuran itu penting dan ngomong melakukan edukasi ke publik itu juga penting, sampaikan visimu kayak apa, terutama soal komitmen untuk tidak korupsi, tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak melakukan kejahatan intoleransi dan lain sebagainya. Kok boleh tadi omongannya begini, tapi begitulah. Bukan begitu, Pak Dir? Oke. Ikis ngomongin ngalor ngidul sambil ngopi ya. Oke, terima kasih Sobat K53, itulah ya bincang-bincang kita sambil ngopi malam hari ini ya tentang janji politik pilkada. Tentunya ada banyak calon yang bisa teman-teman pilih nantinya. Seberapa tajam itu tergantung teman-teman ya melihat visi misinya nanti ke depan, tapi paling enggak mulai dari sekarang boleh tuh di googling, mulai dicari track recordnya mana yang benar-benar melakukan aksi-aksi yang bermanfaat bagi publik terutama masyarakat Jombang, mana yang hanya sekedar make up sekedar filter gitu ya. Nah itu sehingga nanti ke depan kita bisa mendapatkan calon pemimpin yang benar-benar sesuai dengan harapan kita, yang bisa membawa Jombang lebih baik, lebih lebih jujur dan benar-benar bisa bermanfaat buat seluruh lapisan masyarakat di Kota Jombang. Oke, makasih ya An untuk waktunya. Next kita akan sambung lagi dengan bahasan-bahasan yang lain. Kita tutup dulu. Terima kasih Sobat K53. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.